Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Jumat 1 April 2022. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, setidaknya ada 3 indikator yang terus dipantau untuk menekan potensi penularan COVID-19 memasuki bulan Ramadan, termasuk jumlah capaian vaksinasi. Berkaca dari tahun 2020 dan 2001, setelah periode Lebaran dan Idul Fitri, potensi terjadinya kenaikan kasus akan meningkat seiring dengan tingginya mobilitas dan kegiatan masyarakat. Kata Wiku Adhisa Smito dalam konferensi pers virtual yang diikuti dari Jakarta pada Selasa 29 Maret 2022. Oleh karena itu, lanjutnya, pada tahun ini terus dilakukan upaya maksimal untuk menekan penularan COVID-19, apalagi mengingat telah terjadi transisi kegiatan agar masyarakat dapat lebih produktif. Pemirsa, apa tantangan wabah pada Ramadan tahun ini? Apa tujuan dari pelaksanaan puasa Ramadan? Mengapa fakta umat masih jauh dari ketakwaan, padahal puasa Ramadan telah puluhan kali mereka laksanakan? Bagaimana bukti ketakwaan hakiki? Pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan seorang cendekiawan Muslim, Ustadz Dr. Tubagus Khairu Nugraha M.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Khairu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah bikhair, Mas Fadil. Alhamdulillah, baik Semoga Ustadz. semuanya sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Ustadz, langsung saja. Umat akan gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Alhamdulillah tahun ini wabah pandemi COVID-19 mulai mereda. Di sisi lain ada potensi wabah lain yang tak kalah membahayakan, di antaranya potensi wabah kesyirikan dan sekulerisme. Apa dampaknya bagi negeri ini dan apa problem umat Islam pada Ramadan tahun ini, Ustaz Khairu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, karena di situ turunnya Al-Quran. Ya. Dan tadi dikemukakan bahwa pandemi juga sudah mulai mereda ya. Dulu pandemi ini berasal dari virus Wuhan karena berasal di Cina begitu. Waktu itu saya juga sering mengingatkan ya kepada jamaah ya bahwa selain waspada virus Wuhan ada juga waspada virus Wahan. Wahan itu apa begitu ya? Di dalam hadis Rasul al-wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam Musnad Imam Ahmad itu wa karahiyatul qital ya. Jadi hubud dunia adalah virus yang sangat cinta pada dunia dan juga sangat takut pada kematian ataupun perang. Dan pada saat ini kita selain memerangi virus pandemi juga memerangi virus yang tadi kemukakan adalah virus syirik. Ya. Kita tahu bahwa syirik ini adalah dosa besar. Ya. Kalau syirik besar itu menyebabkan orang itu kehilangan semua amal solehnya, sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya, sungguh syirik besar, antara lain misalkan ada pawang hujan, seharusnya kan mintanya pada Allah saja, ini minta pada selain Allah, ini menyebabkan semua aktivitas amal soleh kita hilang. Demikian juga syirik kecil, riya ya, kalau syirik kecil, kalau kita sholat bukan karena Allah, amal salat kita pada waktu itu hilang di sisi Allah. Yang kedua tadi virus sekularisme. Sekularisme dalam istilah bahasa Arab adalah fasludin anil hayah, yaitu memisahkan agama yang merupakan sistem kehidupan yang mengatur hubungan kita dengan Allah, dengan diri sendiri dan juga dengan manusia secara umum. Ini juga akan menyebabkan dampak buruk ya.
Kalau tadi syirik itu menyebabkan kehilangan seluruh amal soleh kita, ya, dengan syirik itu, berarti nilai spiritual kita hilang dalam sebuah amal soleh. Tapi kalau sekularisme ini, itu akan menyebabkan kerugian material. Ya. Kenapa? Karena kalau sekularisme bidang ekonomi misalkan, tidak diatur ekonomi kita dengan aturan Allah, itu material yang sebenarnya Allah berikan kepemilikan itu ada 3, milik individu, milik umat atau umum, dan milik negara. Hanya 2 saja, itu milik individu dan milik negara. Jadi kehilangan secara material milik umat itu jadi hilang dalam sistem sekular ini. Demikian juga dalam sistem politiknya, ya. Kalau di dalam Islam, bahwa kekuasaan itu milik umat, milik rakyat, ya. Jadi hilang, ya, karena kekuasaan jadi milik segelintir orang, begitu. Demikian juga pada masa sosial, kehilangan nilai moral, nilai etika, dan seterusnya. Jadi kalau tadi dikatakan apa problem umat Islam pada Ramadan tahun ini, ya tadi kita bagaimana menghadapi virus syirik dan virus sekularisme. Oleh karena itu, karena pada bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, tentu Al-Quran keberkahannya bukan hanya sekedar dibacakan, dapat pahala, tapi juga diamalkan. Sehingga umat ini memahami aturan Allah bukan hanya sekedar ibadah-ibadah ritual, tapi juga ibadah yang terkait dengan ekonomi, yang terkait dengan politik, yang terkait dengan kehidupan sosial. Sehingga semua kehidupan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Barangkali seperti itu, Mas Fadila. Ya, baik Ustadz Khairul. Potensi wabah lainnya adalah wabah penistaan agama, terutama agama Islam. Akhir-akhir ini penistaan agama makin marak. Yang paling mutakhir ada pendeta Kristen yang dengan lancang meminta kaum muslim untuk menghapus 300 ayat Al-Quran, menantang pembuktian kehebatan Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Seolah itu melengkapi penistaan agama oleh oknum bahkan di kalangan Islam sendiri seperti Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando, dan lain-lain. Bagaimana pandangan Ustadz menyikapi masalah ini? Ya, memang wabah penistaan agama ini sebenarnya wabah tambahan akibat sekularisme, ya, kebebasan berpendapat antara lain, ya. Dan alhamdulillah, ya, salah satu pejabat juga sudah merespon seperti Pak Mahfud MD misalkan, ya. Beliau mengingatkan, ya, pendeta tersebut, ya, agar berhati-hati bahwa dia akan terkena hukuman berdasarkan Undang-Undang PNPS, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, gitu. Bahwa hukumannya kalau dalam hukum kita itu lebih dari 5 tahun. Demikian juga pihak MUI, ya, terutama diwakili oleh Buya Amir Syah, ya, juga sudah meminta aparat untuk mengusut tugas ini dan menegakkan hukum, dan apabila terbukti, ya, dihukum dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1965 ini, ya. Tentu ini pihak eksternal itu, ya, demikian adanya, ya, fakta di lapangan. Ada juga yang pihak internal, ya, penistaan yang seperti yang disebutkan oleh Denny Siregar, Abu Janda, dan sebagainya. Dalam hal ini sesungguhnya kalaulah Islam itu diterapkan dalam semua aspek kehidupan, antara lain untuk mengatasi ini, dalam Islam ada yang disebut dengan ahkamul bayinat dan nidhamul uqubat, ya. Jadi kalau sanksi dalam Islam itu sebenarnya ada 4, ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan hudud, tentang sistem persangsian ini Allah yang sudah tentukan di dalam Quran dan Sunnah, ya. Termasuk diantaranya misalkan berzina. Sedangkan yang kedua jinayat, ini tentang pembunuhan. Yang ketiga takdir. Memang penistaan agama masuknya bukan ke hudud dan juga bukan ke jinayat, tetapi ke takdir. Takdir ini adalah ditentukannya oleh hakim, ya. Hakim boleh jadi, ya, memutuskan kalau misalkan pihak yang internal itu ketika diingatkan, awas ini tanda-tanda ridah, tanda-tanda kemurtadan, ya, dengan sebaik mungkin, ya, tentu ada ulama yang sangat soleh mengingatkan mereka, begitu. Dan apabila mereka tidak bertobat, ini menyebabkan betul-betul secara fakta dia keluar dari agama. Dan nas di dalam hadis keluar dari agama itu adalah penalty of death, gitu. Man baddala dinahu faqtuluh, gitu. Tapi memang yang menentukan adalah hakim.
terutama hakim dalam Islam ya. Dan seperti itu, dan hikmahnya apa? Kenapa begitu berat di dalam Islam sampai 40 ya? Tentu ini ada gradasi ya, kalau dia bertobat tidak sampai dikenakan hukum 40 ini. Mungkin dia dipenjara dan seterusnya. Karena ada sifat karakter di dalam Islam itu ada yang disebut dengan jawazir, ya, memberikan efek jerah. Jadi tidak mungkin kalau orang yang sudah terhukum tadi, orang-orang yang lain ikut-ikutan melakukan kesalahan yang sama. Dan jawabir, kalau orang tersebut sudah dihukum, maka di sisi Allah sudah selesai dosanya. Demikian Mas Fadilah. Ya. Baik Ustaz. Selanjutnya kita sorot kezaliman di balik isu terorisme dan radikalisme yang terus memakan korban dari kalangan umat Islam. Kasus pembunuhan Dr. Sunardi oleh Densus 88 yang belakangan menurut DPR tidak terbukti melakukan tindak terorisme bukanlah kasus pertama. Sudah ratusan orang yang terduga teroris ditangkap atau bahkan dibunuh oleh Densus 88 tanpa diadili. Di sisi lain, kriminalisasi tokoh-tokoh Islam yang kritis terhadap kekuasaan masih terus terjadi. Apakah ini indikasi rezim mengidap Islamofobia, Ustaz Khairul? Ya, sekali lagi terkait dengan isu radikalisme, ekstremisme, dan Islamofobia, ini juga merupakan virus turunan dari sekularisme. Kita tahu isu ini bukan isu nasional saja, tapi isu global ya. Dulu pada masa pemerintahan Obama misalkan sempat juga sebenarnya ada semacam bahwa mereka mengaku ini adalah sebuah kesalahan oleh Menlu-nya pada waktu itu ya, bahwa Al-Qaeda sebenarnya tidak melakukan hal tersebut ya, tapi kan sudah terjadi banyak korban gitu. Dan ini juga terjadi di negeri kita. Sayang sebenarnya tentang radikalisme, terorisme, atau Islamofobia bukan ide kaum muslimin, tapi ini ide orang kafir, orang barat yang tidak suka pada Islam untuk memecah kaum muslimin. Sehingga kan mereka bercita-cita memecah kaum muslim itu dibagi menjadi ada Islam radikal, ada Islam moderat, ada Islam tradisionalis, ada Islam modernis ya. Kalau ini diadopsi oleh kaum muslimin ya yang jadi korbannya kaum muslimin itu sendiri begitu. Oleh karena itu untuk menghilangkan ide-ide seperti ini maka tidak ada jalan lain ya untuk mengatasi radikalisme, kemudian tadi Islamofobia ya. Itu harus dibuang dengan cara kita mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125 antara lainnya, Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal maudil hasan wajadilhum billati hasan. Ya. Memang mungkin saja di kalangan kaum muslimin ada yang belum paham bahwa itu bukan dari Islam. Walaupun ada yang mencoba ya mencari dalih-dalih di dalam Islam. Seperti umatan wasatun, padahal itu tidak ada kait-mengaitnya dengan moderat ya. Jadi ajarkan Islam secara mendalam ya, sehingga bisa menyingkirkan ide-ide yang rusak tadi ya. Kemudian berikan nasihat ya. Dan yang ketiga tentu orang yang dia tahu tapi tidak mau karena hubudun ya qaratul maut itu ya harus dihadapi dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi memang sekali lagi untuk menghilangkan Islamofobia ini ya kita masyarakat tentunya harus mempelajari Islam secara mendalam ya. Dan kalau mempelajari Islam secara mendalam baik Al-Qur'annya, As-Sunnahnya akan timbul keyakinan ya. Kalau timbul keyakinan dan tidak ada celah untuk pemikiran-pemikiran kufur itu masuk gitu dan akan ada keinginan untuk mengamalkan. Jadilah Islam itu betul-betul sebagai rahmatan lil alamin dan betul-betul mewujud di muka bumi ini. Demikian Mas Fadilah. Ya, baik Ustadz Khairul. Mengenai Ramadan, apakah Ramadan kali ini momentum yang tepat agar umat bisa bersatu? Lalu apa tujuan dari pelaksanaan puasa Ramadan? Ya, kita tahu bahwa Ramadan tadi bulan rahmat, bulan kasih sayang, bulan dengan penuh keberkahan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Jadi kesadaran Islam ini bersaudara
itu perlu ditanamkan, ya. Karena ini adalah buah dari pelaksanaan Al-Quran. Ya, kita tahu bahwa la'allakum tattaqun, agar orang-orang menjadi takwa, itu bukan hanya satu dimensi dengan agama ibadah ritual saja. Misalkan tadi la'allakum tattaqun dengan saum. Dengan saum memang orang akan bisa membentengi diri dari sifat-sifat negatif, dari niat-niat yang rusak, ya. Tapi juga harus dipenuhi juga la'allakum tattaqun itu di dalam ayat 21 surat Al-Baqarah itu kan di awal ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Jadi kita menginginkan manusia ini hanya mengabdikan diri kepada Allah. Bagaimana ibadah ini bukan hanya sifat ritual. Bagaimana ketika kita mencari ilmu, mencari nafkah, bersosialisasi, bernegara, berpolitik, itu juga bagian dari ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, la'allakum tattaqun itu lebih luas dari sekedar tadi ibadah yang sifatnya ritual, begitu. Demikian. Ya, baik Ustaz Khairul. Mengapa pada faktanya umat masih jauh dari ketakwaan padahal puasa Ramadan telah puluhan kali mereka laksanakan? Ya, memang saya yakin ya kalau ketakwaan yang sifatnya individual ya itu sudah banyak di kalangan kaum muslimin ya, bahwa mereka saum bukan hanya pada bulan Ramadan saja, bahkan mereka juga saum Senin Kemis, bahkan ada yang saum Daud ya, sehari saum sekali tidak, begitu. Itu sangat luar biasa. Demikian juga ibadah malam, mungkin mereka tidak hanya pada bulan Ramadan taraweh, mungkin tiap malam mereka sholat malam, tahajud, siangnya juga sholat rawatib dan juga duha. Ini kan ketakwaan yang sifatnya individual ya. Mereka juga baca Quran sangat luar biasa ya, tiap hari 1 juz misalkan. Tapi ini tidak cukup ya, karena ketakwaan itu bukan hanya pada bulan Ramadan saja, harus terjadi juga di luar bulan Ramadan ya. Oleh karena itu ketakwaan individual tidak cukup, harus terwujud ketakwaan yang sifatnya kolektif. Ya, karena perintah kan la'allakum tattaqun. Tattaqun itu plural, bentuk jamak. Ya. Bagaimana bentuk ketakwaan plural jamak ini? Antara lain, ya, kewajiban kolektif itulah ketika ada kebijakan pemerintah ataupun yang bertentangan dengan syariat Allah, itu harus diingatkan. Itu adalah bentuk-bentuk ketakwaan. Apalagi kalau ketakwaan pada tataran negara. Ya. Itu betul-betul akan menjadikan negeri kita yang tercina ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, karena menerapkan syariat Islam. Demikian Mas Fadilah. Ya, baik Ustaz Khairul. Lalu bagaimana untuk membuktikan ketakwaan hakiki? Ya, sebetulnya para alim ulama sudah sangat memahami tentang definisi takwa, bahwa takwa itu intisalu awamirillah wastinabu nawahi. Itu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan berbagai larangannya. Nah, ini adalah definisi yang holistik dan juga protektif, menyangkut segala sesuatu yang terkait di dalamnya dan membentengi segala sesuatu yang tidak terkait di dalamnya. Adapun metodologinya untuk melanggarkan definisi tersebut adalah yang pertama idrakun aqliyun. Tentu orang bertakwa itu harus diawali dengan keimanan, dan keimanan itu harus dipupuk dengan ilmu, ya, berhubungan dengan ilmu tauhid dan ilmu pendukung yang lainnya. Ya. Yang kedua, harus pahmun syar'iyun. Mana mungkin seorang mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau dia tidak memahami apa perintah-perintah Allah tadi dan apa larangan-larangan Allah. Boleh jadi karena ketidaktahuannya, malah sebaliknya dia melaksanakan larangan Allah dan menjauhi perintah Allah karena ketidaktahuan tadi. Dan langkah ketiga sebagai metodologinya adalah bagaimana kita berlatih melaksanakan perintah-perintah Allah tadi sesuai dengan kapasitas kita. Karena perintah Allah itu ada yang sifat individual. Kalau ibadah-ibadah yang ritual bisa oleh individu. Tapi kalau misalkan ibadah yang terkait dengan muamalah tadi, bagaimana penerapan sistem ekonomi, bagaimana penerapan sistem pendidikan ataupun keamanan pertahanan, itu harus secara komunal bahkan oleh negara. Dan demikianlah sebenarnya bukti ketakwaan itu bukan hanya pada individu, bukan hanya tataran yang kolektif tadi umat Islam saja, tapi negara membantu, ya, semua manusia itu menjadilah lakum tattaqun. Demikian hakikat takwa itu ya. Allahu a'lam. Ya. Baik Ustadz Khairul, terakhir
Bagaimana mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara? Apa urgensi dari formulasi dan pelembagaan Al-Quran? Ya, Formalisasi, maaf. ya, betul bahwa Al-Quran ini sebenarnya sejak masa Rasulullah SAW, Rasulullah pernah mengadukan hal ini kepada Allah. Ya. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadu hadal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku. Kalau dulu kan umat Nabi Muhammad orang Quraisy ya, sebagian di antara mereka beriman, sebagian tidak begitu. Jadi pemahaman mahjura ini kalau dalam tafsir antara lain misalkan Jalalain itu adalah matruka, meninggalkan. Jadi orang yang mahjura yang pertama adalah tidak mau mengimani. Ya. Tentu kita tidak termasuk golongan ini. Ya. Tapi juga kalau kita sudah beriman tapi tidak mau membaca. Ya. Jadi kata kuncinya mau gitu ya. Karena kalau belum mampu ya tinggal belajar aja. Ya. Tapi juga termasuk orang mahjuro. Dia beriman, dia tapi tidak mau memahami. Sekali lagi kata kuncinya mau memahami. Kalau secara langsung mungkin tidak ya langsung bisa ya karena tidak ngerti bahasa Arab. Tapi banyak kan acara-acara, apalagi bulan Ramadan ini ya. Ada kajian tafsir, bahkan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sesuai dengan maudhu'i ya, tema-tema yang singkat, yang padat, yang bisa terlaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja termasuk orang yang termasuk mahjuro, kata kuncinya tidak mau. Ya. Kalau belum mampu mengamalkannya itu lain soal. Karena semuanya kan ada hukum wad'inya, ada syarat dan rukunnya. Ya. Sekali lagi, mengamalkan Al-Quran, ya, bukan hanya tataran individu, tapi juga keluarga, bahkan masyarakat dan negara, ini ada satu kesatuan. Ya. Rasulullah SAW sudah membuktikan pengamalan Al-Quran di Madinah Munawwarah itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah negeri yang sangat thayyibah, thayyibah apa? Sejahtera, makmur, bahagia rakyatnya. Bukan hanya itu, ghafur, diampuni oleh Allah. Demikian ya. Jadi kita melembagakan itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Tubagus Khairul Nugraha M.Hum, seorang cendekiawan muslim telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Khairul. Bangga, waalaikumsalam. Turnuhun. Ya, sami-sami Ustadz Khairul. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Dan selamat menantikan nanti bulan Ramadan. Semoga kita meraih ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.